Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam malam semangken kita semua dan Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dan dipersatukan di dalam acara yang dilaksanakan oleh Iksan di Borneo dan sekitarnya. Semoga pertemuan ini dijadikan pertemuan yang berkah. Amin. Yang membawa kebahagiaan, kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tore bebennya kita bacakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan nilai-nilai kebajikan, di mana dengan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita semua bisa tegak dan tegar di dalam beragama Islam. Walaupun di zaman sekarang banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan yang menerpa kepada umat Islam, akan tetapi semoga kita semua dengan berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tetap istiqomah dan cek-cek di dalam mengamalkan ajaran Islam. Para sahabat-sahabat Iksandi sekalian, perlu dipahami bersama bahwasanya kita semua sebagai umat Islam gadinto sebenarnya mengemban amanat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat kadinto amanat taklifiyah, amanat yang diberikan kepada orang-orang yang mukallaf. Engki kadinto ngosong agama pangeran dan juga mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amanat kadinto amanat sepaling raja untuk menusah. Dan memang manusia kadinto pada dasarnya jadi diciptakan Allah adalah untuk mengemban amanat nikah. Allah Ta'ala dabu di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi bukan berarti kemudian lebih sampian kita semua kemudian dilepaskan begitu saja untuk mengerjakan amanat itu. Kita selalu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, diberikan ajaran. Kikan itu melalui para rasul yang diturunkan kepada kita sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadinto nyamain ajaran Islam. Jadi walaupun dari zaman Nabi Adam mereka nyaman agama seindallah tetap Islam. Akan tetapi Islamnya mungkin tentunya beda setiap nabi, setiap rasul. Kadinto sareng Allah Ta'ala parengen syariat tersendiri, parengen tata cara tersendiri, bencukan pada saya parengen kitab di antara Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sekenge parengi lembaran kati Nabi Allah Ibrahim, nake parengi lembaran Nabi Musa malah parengi double. Parengin lembaran, juga parengin kitab. Neka saja padanya manual guide, alias petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekadima petunjuk kadinto kalau kita jaga, kita laksanakan, maka insya Allah hidup kita kadinto akan menjadi teratur, hidup kita menjadi terarah dan terukur. Melan dari kadinto kita harus berbahagia karena di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab pamungkas. Dikanin to Al-Qur'an, nek kitab terakhir paling lengkap. Sampai Allah taala dabu dalam Al-Qur'an wa ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam Al-Qur'an lo pelopah maka situ ngebede sedaya nang dalem tentang tuntunan dan ajaran-ajaran yang harus dikerjakan. Walaupun Al-Qur'an kadin to tidak tebal. Al-Quran kadinto hanya terdiri dari 30 juz, akan tetapi lengkap di dalamnya apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang. Juga lengkap di dalamnya ilmu-ilmu yang lain
yang harus digali sedalam-dalamnya, dan terkadang hanya bisa terbukti kebenarannya jauh setelah Rasulullah SAW kadinto wafat. Neka adalah keajaiban dari Al-Quran. Belen dari kadinto, jikalau kita menginginkan kestabilan dalam hidup, menginginkan lor seodi, menginginkan kebahagiaan, menginginkan keagungan, menginginkan kemuliaan, ampun cek nyari lain, cukup ngangkui Al-Quran kadinto. Al-Quran kadinto nang dalam memiliki sifat mukjizat. Sifat mukjizat kadinto abadi. Kitab-kitab lainnya masa nabi sobung. Kadinto lo berfungsi mukjizat. Cuma berfungsi sebagai bacaan. Tapi Al-Quran, walaupun kanjeng Nabi yang pun meninggalkan kita, kadinto tetap memiliki keampuhan-keampuhan, tetap memiliki fadilah-fadilah, dan bahkan ilmunya tidak habis untuk dibuka sampai zaman sekarang. Termasuk yang dalam Al-Quran kadinto banyak sekali ilmu teknologi yang diceritakan, yang sampai sekarang masih ada yang belum bisa diwujudkan oleh manusia. Kadinto, padahal setuju kadinto makul dalam artian kita menganggapnya mukjizat-mukjizat yang terjadi kadinto adalah sesuatu yang khariqul adah karena kita tidak memahaminya. Akan tetapi ketika kita dengan Allah Ta'ala dibuka, diberikan futuh, diberikan semacam pencerahan, maka napa sebedeneng dalam Al-Quran, baik tentang keanehan-keanehan, kejadian-kejadian di dalamnya, nekah seterusnya bisa dijelaskan dengan menggunakan ilmu sains dan teknologi. Walaupun sains dan teknologi semakin nekah, sangat lemah untuk menjabarkan Al-Quran. Selamanya tidak mungkin bisa meniru Al-Quran dan meniru ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan beberapa ilmu untuk manusia, yang kemudian akhirnya manusia kadinto bisa membuka kepada misteri-misteri tersebut. Sebenarnya untuk anak-anak yang sekolah di Pondok Darul Hikmah, mereka sudah pernah diajarkan Tauhid Husnul Hamidiyah. Mana bi lebih sampean kelem maca Husnul Hamidiyah dari awal ila akhirih, nang neka akan dibuka banyak sekali dengan pengarang-pengarangnya, dengan pengarangnya Syekh Afandinya mana. Kadinto buka rahasia-rahasia ijazul Quran yang sebelumnya mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita. Tapi mungkin banyak selalu sampai tamat macam neka. Banyak yang lagi baik mau nggak sekolah, yang mau parlo buka, mau ujian becah dan kadang lo dipahami. Padahal dari kadinto akhirnya bisa ditemukan distorsi-distorsi yang terjadi oleh ilmu sains. Agatim orang ilmu sains teknologi mengatakan manusia pertama itu bukan Nabi Adam tapi manusia purba. Nah, berasal dari ketang Netherlands. Ketang termasuk yang ditemukan di Jawa, ditemukan ini lambak gula sempat apa tuh sarang guru sengaja ki kadinto Bu Yanu lambak zaman gula. Aduh mongpah manosane ke Bu dari ketang Bu, kula mentar ke kebun binatang nih ke antar ke embabu ego gula. Kok bisa jawab nang Quran neterangakin bahwasanya manusia pertama nih Kang adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Bene ketang gula lo trem Bu mongko cak keturunan ketang ego gula. Ane kan nang tauhid nih ternyata setelah dibaca beda. Ternyata jauh sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam nang tunyah nang pumek, Allah Ta'ala nega ampun menciptakan makhluk lain. Sekadi makhluk lain kadinto banyak jenisnya, di antaranya berdasarnya mabul jan. Masan Allah Ta'ala nyiptakin manusia mungkin setelah se makhluk lain nang tunyah nega nang pumek, nega bi Allah Ta'ala ibatati jenis jin itu tupin alamah, lo pelolong di alam manusia. Dan nega nah, buktinya apa? Buktinya dengan Al-Quran ketika Allah Ta'ala dawuh malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kok bakal ada yakin nang bumi ja khalifah. Malaikat kinto protes. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, fa ada yakin sampean dak makhluk
Saya ngerosak fiha nang dunya wa yasfiku dima ban makili dere. Pertanyaannya, malaikat may bisa protes dan neka menglok toman terjadi sebelumnya. Nah, neka para ahli kemudian diteliti, iya memang sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam itu pernah ada makhluk di bumi. Neka lakar suka berperang, suka membuat kerusakan sampai akhirnya dengan Allah Ta'ala dimusnahkan atau dihukum, tidak dimusnahkan sepenuhnya tapi dihukum sebagian besar dihancurkan melalui malaikat. Nah, pemimpin setokan ngancor lagi neka nyaman Azazil. Neka benih malaikat asal Azazil neka. Tengkunung Quran kan pada innahu kana minal jinni. Iblis neka asalnya dari jin. Sekoja jin neng neka, jin neka benih ras tertentu. Benih kati manusia. Punten jin neka pada bidabuan kita kepada hewan. Hewan kan banyak hewan neka. Bada sapeng, bada embe, bada olar kan neka. Kata-kata jin neka dan neka cukan. Banyak jenis bada jin abuljan, bada jin neka, bada jin, bada malah ras jin sekuat neka diantaranya ras Azazil neka. Sebab Allah Ta'ala kemudian polan Azazil neka paling khosok. Tiap atengka asojud, tiap atengka asojud ya Allah Ta'ala yang kat teti malaikat pimpinan malaikat untuk merangin kelompok-kelompok sebelum manusia nih nang dunia saya membuat kerusakan are perangi san lastare. Nah, Pak Allah Ta'ala ada bungko ada diakin nang dunia dia khalifah protes malaikat seki burumar abrantas abul jan biano miki ada diakin boleh pangeran dengan neka Pak muncul dialog nang Quran. Tapi Allah Ta'ala tetap ada bu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawaban Allah, engkau lebih tahu, saya delok tahu. Yang tadi engkau je tahu, saya bareng saya delok tahu. Jadi pas Allah Ta'ala tetap Nabi Adam kadin to, berarti dari tanah, menutaki dari bumi. Dan nega, masanya berarti kalaban kegebasan, kalau berarti kalaban kun fayakun Nabi Adam nega. Termasuk dari lemak bareng saya ciptakin dari Allah Ta'ala kalaban kegebasan. Neka Etiopinya bah pae parengen kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk berkembang. Nah, neka pa ya ceri wa allama Adam al asma kullaha. Allah Ta'ala Nabi Adam ya ceri ilmu asma. Ilmu asma neka ilmu ngkira hasil Gusti Allah Ta'ala ilmu asma neka. Nah, masana no pah tebagan abareng malaikat. Allah Ta'ala ini terbukti yakin aja manusia lebih unggul dari malaikat. Jadi masan tebakan kalah malaikat neka. Tetapi Allah Ta'ala akan kalah ada ayo sujud kabeh ke Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar sujud kabeh kecuali iblis. Lo ndak ben takabbur iblis neka. Dan neka. Tapi maksudnya iblis neka iblis neka nyatanya paling tauhid demangkan orang tauhid neka ki. Lo ning moko tauhid neka kudu taat. Sampean mungkin orang tauhid ngaku ma'rifat, ngaku hakikat napa boleh, tapi lo taat jadi iblis. Iblis nih kalau ndak sujud ke Nabi Adam, polan ang rasa abeng lebih mulja. Cuma Allah Ta'ala sepantas sujud engkau japun iblis. Engkau lo sujud ke Adam, padahal perintah Allah Ta'ala. Nih kepada orang-orang semangken sekadang ngakong kore le ma'rifat, kore le hakikat. Kalau ada apa jangan lo berlaku perintah apa jangan engkau doh. Perintah apa jangan juga perintah pengira. Coba Nabi Muhammad ya apa aja. Pakai ngoreng di tempor nih kalau lama apa aja. Coba lengaku pola Allah Ta'ala sebut Quran lagi misolat ali dikri. Apa jeng hede malah untuk engagang engkau setelah engagang pengiran itu lan noro aliran dia palo apa aja. Nah nih kepada iblis nih kak. Ngaku abang atau head. Lo ndak sujud ke pangeran, ngaku abang lo dapat de pangkat setengki, akhirnya lo ndak sujud ke Nabi Adam iblis. Katina apa akhirnya iblis kutuk, iblis janji neraka. Jadi lo penting kebenarannya, sepenting taat dia perintah pangeran, neka nomor tu. Dan neka. Jadi walaupun kebenarannya umpama menembak dalam Al-Quran seakan-akan hukum neka terlalu kejam kadi kisos. Dan neka semakin orang yang dunia sepakat negara-negara di dunia sepakat menghilangkan hukuman mati.
karena tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia. Terus gimana? Dikurung dengan kurungan 200 tahun. Tuh, di Inggris itu sudah diberlakukan. Amerika mungkin dan dikecukan. Tetapi kita sebagai umat Islam menerima perintah dari Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun. Jak saking Indonesia ini ke negara yang menganut ajaran hukum Islam, tetap harus diberlakukan. Kita harus konsisten. Tapi di Indonesia ini kan mungkin dilaksanakan. Karena alasannya adalah Islam Indonesia ini kan negara hukum NKRI. Karena sebenarnya dalam kadintok benar yang Islam saja. Tuh nomor 2, sampai semakin hukum pidana ini kan bakun ngakui ke dunia Belanda. Hukum pidana walaupun semakin sudah dibuat hukum pidana sekeduna Indonesia, akan tetapi mungkin kilo berlaku tengku maling mau ditangkap tak tetap ngakui KUHP. KUHP nih ke hukum peninggalan Belanda. Belanda yusir hukum yang kui sampai semakin. Kenapa puluh tahun Indonesia merdeka lo bisa ngabai hukum TV? Nah lucunya negara Indonesia kita yang tercinta neka. Sampai semakin kilo bisa ngabai hukum TV. Kiai betul lo bisa memasuk hukum Islam yang dalam negara Indonesia. Nah boleh zaman ketimangken partai-partai politik neka sudah tidak beraliran Islam. Sudah beraliran Pancasila, beraliran Buabul itu mau aliran. Yang kan maksudnya kan mau edukung dari liberal, edukung negara komunis. Akhirnya partainya kan berafiliasi mirip-mirip sosialis, mirip-mirip komunis lah. Dan neka-neka yang terjadi di zaman kita sekarang. Tapi intinya pelajaran yang kita petik itu adalah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran neka sebagai guide, sebagai manual guide, penunjuk jalan. Jadi betapapun anehnya, betapapun tidak masuk kepada akal kita, betapapun tidak masuk pada pikiran kita, selama itu betul-betul bersumber dari Al-Quran, kita harus menerimanya. Tentunya dengan penafsiran yang benar. Jangan sampai Al-Quran kemudian dijadikan alat untuk memojokkan umat Islam. Karena di dalam Al-Quran kadinto banyak dalil-dalil kadinto yang harus dipahami dengan secara mendalam. Tidak hanya dalam kata-katanya saja. Kalau mungkin banyak aliran-aliran neka sengangkui aliran dohiri yang menabi istilah kulitibi. Kenapa? Ngangkui dohir tok. Kati aliran Wahabi yang banyak beredar semakin lalu ngaku para ulama-ulama terdahulu langsung kembali pada Quran dan hadis. Aneng Quran hadis ya tafsirah dan badan. Ki du malam atau malam kulun tarda ampel ngandok reken ceritana bos gil kan pada bos gil kisah nyocol kaisak. Jadi tojuk sampai ada teknika ngedingakin ceramah na masjid nang sekit nang seting. Ternyata saat ceramahnya kayak insyaallah orang Wahabi neka. Nah, ketika memaknai hadis, neka lah kartonnya lah ada mau jangkula. Are mung dari tangguru salah are makna. Dan jadi mana juga gergir neka orang sekarat nyabu dapat gerung-gerungan. Nah, kayak manain sekarat tok. Mung sekarat tok ini prosesnya tajak di bawah kan sekarat orang neka. Tajak di atas nyaba jalan. Yang neka kan dosa. Lalu bisa sepora. Mau leyu gergir orang kalau bisa sepora dosa nabonan. Saya kocak juga gergir neka nyaba dapat gerung-gerungan. Mau neka kayak manain ten begitu sekarat kalau bisa sepora dosa kan bergeser maknanya. Bergeser. Dan neka, tapi manusia neka ki bisa sepora mong nyaba kilo ada gerung-gerungan. Ki bisa tobat saking dari nesrah Allah Ta'ala ada umat Muhammad. Nah neka kinun pakai maknain pokok sekarat lo bisa terima tuh sana. Jauh karena proses sekarat neka ki lanceng dan neka lah. Nah neka gara-gara ngaji lo lebat guru. Akhirnya maknai dan badan dan neka. Banyak mungkin nang YouTube, nang Facebook, kalau sampai apa kopak mengedingakin, aduh udah maknai daerah. Kidin bude na, baja halal. Kan ada nega mengelalaki baja, walaupun ambibi baja. Dan nega, akhirnya rukun wudu 2, fardhu wudu. Nah nega gara-gara menafsirkan Quran, kalaban keseneng TV. Dan neka, makanya kita neka kudu ngaji dari guru sekeduan sanad sampai ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh juga saya sanad dari madhab
Se ahlul ijtihad mutlak kata Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jadi sanad ilmu nika sangat penting. Dan nika benekeng padu nasab kati mangken neka monggo gole lo pati penting neka. Apa polana orang nika lo bisa mele lahir nang keluarga Nasera. Saya nampak bisa mele make kahasani terus lahir nang anang Jokowi, jadi anang Jokowi ja bisa terus dadi Gibran. Tapi polan bi Allah taala lakale takdir lahir nang Gar Timur gitu dadi kahasani kan neka. Dadi badan orang ki molja polana nasab neka bener polan usaha tibi. Jadi lo bisa kemudian orang neka je memolja apa polan Korea nang kiai Korea lo bisa sebisa memolja orang neka ilmu. Allah Taala ada pun Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bani utun nasab. Dan neka jadi mengangkan berorang sapatu situ ngeblok alwi situ lo alwi napa neka pun neka senyatan saya kerepuk neka lo oneng cukan gula napa saya kerepuk. Terus terang menguntuk dan kula ngormat orang ni ke polana ilmu. Nah, benih polana nasab. Ongkuan, mangke kula sering datang Habib Habib ni. Cuma mong pudung, bi kula loe pareng lah. Ampo pada kenga benda surban, benda jubah. Dan ni masana no pada mahado. Mari anu saya Habib dora. Bi kula kar, are beri saya ketebu, are gendeng rejang kula. Dan ni kala neser keng malelo adheret dan ni mong alim baru maki benih Habib. Emol yakin betul. Kayak Imam Syafi'i benih Habib, benih keturunan Kanjeng Nabi. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali benih keturunan Kanjeng Nabi. Tuh, nomor 2. Masalah Habib mungkin neka lakar pada loe bangki. Jadi kita lo bisa ikut campur. Ana apa pola? Nah, pola lapor campur. Coba campur campur neka asli bisa palsu neka salbut tadi jendul menjanggul. Dan neka ongkuan ana apa pola? Nah, pola na lakar. Asli beda keturunan Kanjeng Nabi. Neka. Dan neka saya sebut Sayyid Syarif dan neka sebutan dak keturunan Kanjeng Nabi. Habib neka muncul dari klan Ba'alwi, dari klan Ba'alwi neka nyebut abang tibi Habib. Dan neka salah nang masuk neka lambai masuk belenteng. Saya Habib saya waktuan serah mufti Batavia Kaisa. Neka yang menyakiti dak ulama. Anapa? Olehna lamba menghalang-halangi kemerdekaan, menghalang-halangi pahlawan seajuang untuk kemerdekaan neka Pak Haram makin sareng Habib neka olehna Habib neka esewa tadi tokang fatwa na orang belanda senyewa nyaman na senok hurgronje neka senok hurgronje neka gubernur yang dipasrai oleh kerajaan Belanda untuk menjadi pengatur yang ada di Indonesia. Jadi ngabai politik dan pacaran bola perang neka orang Belanda neka kalato amos orang torekot. Soalnya orang torekot neka nomor tung lakar bengal mate nomor 2 sakte. Neka. Lalu neka banyak cara yang ngebakin neka untuk masuk. Neka sejarah yang tidak bisa dibantah. Mungkin bisa dipastikan. Nah masalahnya aslinten neka. Lah masa masuk di Indonesia palong-polong bisa asli. Sebelum ini kalau berada dengan Indonesia keturunan Kanjeng Nabi neka. Dan ini ngaku keturunan Kanjeng Nabi masuk palong-polong. Lah sana long-polong neka ngaku keturunan Kanjeng Nabi. Tepane ke kan sistem lo kati mangken kan teliti sare bisa elacak lamba kan lo elacak neka. Akhirnya terjadi kati mangken neka masan yetes bersegi. Enten bersates lakaran Habib neka bersegi lakar keluar G bene J mong asli keturunan Kanjeng Nabi kan J DNA maksud gula mangken banyak loba ngalat tes oleh na G dan neka sebagian na J ada se-J lah minta akin saya dan apa cara lo bang kising le salbut tadi jendul la along bolong dan neka lah jadi gula lo bisa nyalaki saya membantah otak besar abela, neka pada bener menjanggula. Soalnya dari kalangan Habib beda asli, beda sepalsu. Cuma masalahnya situ, Ba'alwi ini kalau ndak ngakoh, ndak keturunan Kanjeng Nabi selain sebenarnya Ba'alwi ini kita coba. Di antara keturunan Wali Songo, neka saya kemoso.
Wong dengar aku keturunan Wali Songo Pak sampun Kanjeng Nabi lo bantah langsung Mbak Alwi. Itu tidak ada dasarnya itu. Wali Songo tidak punya keturunan. Lah, kulo bisa sampean kabeh keturunan yo bojo niku Pak keturunan setan ngaran. Nika membuat pegel. Keturunan Wali Songo nika katineka. Kan Wali Songo di Mbak Alwi kah? Pada Mbak Alwi saja masana no Pak Eko ada keturunan sehingga ketika keturunan Wali Songo ngisbet nasab tolak. Akhirnya dan apa? Akhirnya ketika saya ceritakin neng ceritaan ke situ Giri guys. Ternyata elacak nasana nuna sebut ternyata ada Sunan Giri pah terus da Maroko. Maghrobi. Dan neka neng Maroko bade ternyata nah lakar. Etengku cocok setempel bis dari Maroko. Nah sebut seketoran Wali Songo dari Sunan Giri di Sunan Derajat. Dan neka akhirnya tes DNA non Alek kisah neng genggong ternyata J loros dia Kanjeng Nabi. Asli pun neka. Lah neka lah asli lah ano. Tetimong seketoran apa ada. Pamana dari ano dari Sunan Giri patoron dan pasano pada da bujuk cendana. Neka apa ada kebabana. Dan neka banyak semangken selakar ketoran Wali Songo neka akolong neng organisasinya menenaat nakobaan sab auliatis termasuk aku kula neka. Maksudnya kuliah jadi lembaga pendidikan kalau teman aktif. Lembaga pendidikan. Nah, tapi persoalannya muncul ketika Kiai Maduddin itu terlalu keras. Sampai tesis anu padahal arak-arak kulung gila cocok juga mengkatingi secara nah. Dan kalau cocok juga karena cara itu kemudian memunculkan pertikaian. Dan padahal saya kerebuk keng cuma masalah nah, tetapi mana Nabi jujur nih kepada keturunan Kanjeng Nabi. Jadi mau ngetung abe latung, nyake situ nggak berarti nyake keturunan Kanjeng Nabi kia. Dan nega, mau kelompok naat gila mare ates lah kalau loros dengan Kanjeng Nabi kan keturunan Kanjeng Nabi berarti. Pas itu Mbak Alwi, mana? Pas Muhibbin Mbak Alwi nyerang de anggota naat seketurunan Kanjeng Nabi. Lo pada nyerang keturunan Kanjeng Nabi berarti. Dan pada ngki dan nega kisah dari naat mau pas nyerang mau ternyata tepak ke Habib asli seketurunan Kanjeng Nabi. Lo pada keturunan Kanjeng Nabi. Itu yang harus kita pikirkan dan kita harus sedih mengenai masalah itu. Dan tapi lakar oknum Mbak Alwi banyak juga sepalsu ben banyak nyerang. Sekocak nyerang neka masan dari keturunan Kanjeng Nabi selain sebenarnya dari Mbak Alwi. Pai kocak ngomong kapi. Dan pai kocak ngomong saja. Termasuk dari bahasa Iban saya kisah saya nyamana saya penyanyi kisah kiroat. Ini kan mari ates juga Pak termasuk bogong ruwet. Nah, jadi kalau lebih sampean lau saring ngereng terutama santri dari mempon kita itu hanyalah apa namanya ya. Ayolah diamalkan ajaran Rasulullah. Ada cara bu, share keterangannya Nabi, share sebenarnya empon cara bu neka. Mong alim tore mulja akin, soal ilmu neka dari Kanjeng Nabi. Ilmu agama saja yang diajarkan kepada kita dari Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dapat ke lebih sampean ilmu tafsir, ilmu hadis saja ini dari Kanjeng Nabi nih kan. Pon mele sanat ilmu baik. Kan sanat nih kata lo, pada sanat torekot, pada sanat ilmu, pada sebenarnya nasab. Dan nih kan, mong bisa dua nih torekot ibadah bi sanat ilmu. Untuk sanat nasab lo bisa yoba sampai mau menikah orang Kanjeng Nabi, maka bila lo bisa tiga orang Kanjeng Nabi. Gimana benten? Bener pah melihat lubang langsung bisa tetik keterangan Kanjeng Nabi kadi romai rama sepeta berikisah. Bener katine kecarana. Teting untuk sebarang katine kita netral saja. La usah reng-reng. Soalnya ulung walatin bangkalan neka termasuk serah Ismail Al-Khalili ini bantah terhadap keimat. Nah, padahal neka pada pada keturunan menyanggula. Lah pas cara nyerangnya itu memang Nabi Ismail Al-Khalili enten lo nyerang. Cuma penduk sampai mangken segigir ki buru neng Cikaraya, nah Karawang ki. Neng Karawang seberbanser kening tokol di FPI. Nah, ini kan muncul dari nasab. Dan pendukung-pendukung Habib Rizik nih pas nyerbu pola nanang mobilnya kayak sangku pada Kiai Maduddin. Nih pak ancor motor nih kan. Pas anggota Banser tokol. Tapi Banser seluruh Indonesia panas mungkin. Di FPI. Maksudnya, lah ini kebahaya. Tak kok lakar adu domba. Soalnya mungkin nih kan terang-terangan lakar tepak ramene masalah IKN.
sampai Partai Golkar mungkin ketua naik paksa mundur. Dan neka deki seres orang yang semaju, napa Gibran, napa seres dari ketua Golkar neka wallahu a'lam. Tapi orang lo melihat neka mungkin orang justru banyak tertarik dengan kasus Nasab. Ini salah satu dari pengalihan isu. Nomor 2, pelemahan umat Islam. Ini politik internasional. Ini Indonesia terkenal paling kuat nih Islam mah. Terkenal Islam di Indonesia nih Islam yang rahmatan lil alamin. Ongku-ongku mengayomi kepada semuanya termasuk non Muslim. Kalau sampai terjadi benturan dan kemudian kikir pas Indonesia ini mungkin akan dicela dan anggapan bahwa Islam Indonesia ini adalah Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin itu hilang mungkin. Dan itu yang diusahakan. Kenapa? Karena ada proyek besar yang akan lewat di Indonesia, di mana asing ingin masuk. Nikalah karena pancing. Ketika terjadi pelanggaran HAM, nanti organisasi dunia masuk, itu yang akan terjadi. Kita rakyat Indonesia ini akan kehilangan kemerdekaan secara de jure. Secara kita dijajah enggak, tapi kita dikuasai. Dan semakin itu sedang diupayakan memang. Bahkan mungkin berpenyakit anyar kudu tengate kocak cacar monyet. Cacar monyet. Neka mirip kalaban Covid sekiberi neka, cuma penyebarannya di Afrika mungkin. Neka harus kita hati-hati betul. Soalnya mau sampai dibuat menjadi komoditas yang diprogramkan kadi les kadi demam berdarah kinu neh rengek saya lepas nang man kaiman wolcia nyamana apa wolcia apa kulel mungkin lo patete mong maca kata-kata barat nih kan mungkin beda semacam penyakit rengek anyar bener demam berdarah neka mengintai kita neka saja istilah neka politik untuk memiskinkan. Dan neka, apa? Carana, polana negara-negara kuat, selok keduan sumber daya kadi emas, minyak, napa neka, untuk mempunyai dana yang banyak, neka ngebai penyakit, deki orang negara-negara kening neka kudu meli tanpa kakasah. Neka, dan termasuk isu pengendalian populasi. Neka paling bahaya. Apa? Nang tunya neka semangken yang ketunya neka kan sajian rosak pemanasan global suhu lo polana monosan banyak kelun. Tetiko tuh orangin pakare seperti telo. Dan apa jaran ngorangnya? Citung kalaban perang. Semangken ya tuh Israel Iran. Perang Arab. Di Rusia sareng Ukraina. Neka didik. Saya bakal semungkin tadi perang dunia kan perang Arab. Olehna banyak negara-negara mulai masuk. Itu nomor 2 ngakui penyakit. Penyakit ini kalau langsung matiin, ngakui vaksin ya pun. Saya vaksin terlalu kali serot ngateng, tak kau mati mendadak kok. Jawab pikir sarip nang grup kiai. Lah cek tergebeter orang Islam. Apa? Ada Maria pasa wesen telo kali wesen sapa saja 3 tahun kan oleh 3 tahun. Kenapa saya elang ke virus saja kok. Kalau ngate ini hanya tergantung kita memilih percaya kepada siapa. Mengkulan mbah bade pangeran apa monoso aja wa makaru innallaha khairul makirin. Laca tergebater pokoknya banyak doa ada Allah taala. Nikel bane bahan pikiran kita sebenarnya. Bahan pikiran kita nih kan pontore apa jeung pegena, adu apa bener, tore pada pasrah ke Gusti Allah taala pasti ajaga. Allah taala lo asaren. Napa istilah orang Jawa? Allah boten sari kok. Allah taala lo asaren, cater kebater. Makil politik dua negara Allah taala sengatur. Tapi kalau bisa sampean kudu tengate dalam artian setiap bertindak napa neka tore menggunakan standar saya ajarakin kalaban guru-guru kita dan neka. Jadi masalah agama toreng pepaham, jak terlalu berjajah isu, pas boleh jak terlalu tertarik kiai-kiai anyar instan sebenarnya nang YouTube, Facebook, napa sagu jenggu, napa neka yang apa de surban, apa de gamis, apa de dahi celeng, celana cingkrang. Neka kadang mengajarkan dohiriyah mendangkalkan agama, membawa misi dari negara maju, malah Islam gampang untuk dimanipulasi.
Walhatir orang Wahabi nih. Orang Israel mancor Palestina lagi mau berbela. Sobong, situngnya sobong ngakondo neka. Malah justru ngocak Hamas neka teroris. Orang Wahabi neka. Jadi jelas kata kisah. Bisa dibayangkan Indonesia punya sejarah yang mirip soal Wahabi Belanda. Walaupun Belanda tidak sekejam Israel. Dan neka, cuma Wahabi Belanda dulu kita pernah dijajah dan dilemahkan seperti itu. Bi Wahabi ngekojak teroris. Makanya lambak pejuang kita Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, teroris itu menurut mereka. Teroris. Makanya tangkap baru saya buang kakak kan teroris. Menurut pandangan mereka. Tapi kan kita berjuang untuk merdeka karena ini negara kita pada di Palestina. Itu negara mereka itu dijajah dengan Israel. Israelnya kan senyambut Amerika. Tapi ternyata tetangga-tetangganya yang sesama Islam agak di Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, nol. Tidak ada yang membela ketika mereka dijajah. Paling yang pedato. Ini abri sompengan seneka miliar mana? Aneh. Lo abri senjata, lo abri nafkah kan percuma. Bahkan tetangga terdekat Mesir pun gimana kuli. Coba. Karena semuanya itu dipropaganda. Propaganda politik internasional dan politik benar internasional mereka. Politik apa istilahnya? Politik keluarga kuat di bumi. Jadi menurut pemahaman teori konspirasi mereka, bumi mereka iatur hanya 5 keluarga atau 7 keluarga. Di antaranya Rothschild. Terus, kita termasuk di antara Elon Musk nih kan. Nah, itu seakan-akan seperti itu. Tapi kita tidak usah khawatir lah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan susah. Engkau itu lebih tinggi, lebih luhur kalau kamu beriman. Tadi tore beriman, Allah Ta'ala percaya ke pangeran. Cek keng mitong ngangkui kalkulator manusia. Jadi sedajane kula lebih sampean mong malelo sosaki. Pabanyawiri da Allah Taala dikir kadi gela istighosah napa pabanya da Allah Taala. Dan neka kula bi Allah Taala ki bari niki paringi pencerahan. Pencerahan neka dateng dari Ustadz Sinal, Pak Sinal kiai neh Morlorong kan amantoh. Kula ka kasah. Pak Sinal neka cerita situng cerita sedak kula neka menurut kula nasa cecek raja nah. Cerita Pak Sinal neka tentang pengabdian. Dan neka, kule neka lamba anu ngacur kak kosong ngacur akar kule pesen bigai kule panggil. Anu jong ya heda kotu naku da ilmu. Makin kore lamba ada geng jong. Keng san marem ko bitang kurus orang ambu ada geng morok. Teting morok ngacur ke temor neka maksudnya kalaban lo mementingkan bisyarah. Tapi bi Allah Taala ada ki buka. Cara lain male oding bahagia. Neka bahata bertek nengate ori saya kojak pengabdian barokah. Dan neka barokah ketika aku lebih sampean ikhlas di Allah Taala. Malah pada salah situ ngam orang soki neka resep pegeng tu salat awal bektoh. Apa jang mong bektoh apa jang langsung. Begitu adzan Allahu Akbar langsung salat. Dan maka sibuk napan bedeng embong numpak mobil begitu adzan tek nyari masjid ambu apa jang. Loh nikah bisa jadi orang sepaling soki. Walaupun usahanya biasa-biasa saja. Kula bae ngak nang Quran geus wa amur ahlaka bis salat wastabir alaiha nahnu narzuquka lah tepak engko. Nikah monggo lebih sampean iman percaya. Nah, masalahnya kan punya asal percaya. Wah, hari mau lo alaku lo ngakan. Nah, nikah yang membuat sampean lo bisa diberlakukan hukum dari Gusti Allah. Coba mau percaya, sampean jaga bajang lemang bektoh, awal bektoh langsung abajang. 40 hari bah, tengku usahana, niki kan tambah laris. Kenapa? Janjinya pangeran. Dan neka, lesya bitong bi akal mong neka. Mangkan gula berenak anak santri alumni umpamana. Pah, tetep melarat ngakan neka. Maksudnya nyari engon neka melarat ungku. Kula ragu, neka nih cekak bajang na pentan. Dan neka kena enten bajang. Insya Allah mau kena, ya Allah Ta'ala gampang. Nah, boleh mau ngejaga awal betul. Nah, ini ketika kita harus percaya aja nih kak. Kita harus, teting ini ngekilaji kan kasar. Oh, ding merasa kan pada wilayah kan. Oke. Oh, ding merasa pada wilayah kan. Berarti mau kela ambut ke kanan ke kiri, tetap bertale. Nah, mau ngetajak turun bisa. Mungkin apa enten?
Tajak to orang. Tinggi rendah tentu lagi sengocol. Jadi mau terbang tinggi atau terbang rendah. Napa yang sengocol? Mau sengocol yelur tinggi. Kalau bisa sampean pada. Mau yelur di pangeran tinggi, mau lo yelur kilo bisa tinggi. Masalahnya mau tinggi angin jon tandes tata kok ke neka. Jadi kalau kita harus menyadari, oh begini. Akhirnya moga-moga kalau bisa sampai nih, ya Allah Ta'ala pada paring hidayah. Sehingga sadar benenga lendek talena pangeran. Jadi lo junga aja senyari rezeki, tapi juga lo terlalu tenang. Kau tuh seimbang, kau tuh selaras dan neka. Sekarang tak bisa sebisa sampai yakin. Moga-moga tetia barokah dan kalau bisa sampai setuju, dan tetia nasihat serta pencerahan sehingga kita semua bisa semakin semangat doa Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birri tawallinatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.